Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar Universitas Terbuka. Melalui kesempatan hari ini saya Sartiadi, NIM 0522670026. Melalui kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang ketiga terkait mata kuliah basis data. Oke ya, untuk video kali ini ya kita mencoba ya untuk mendownload VirtualBox sesuai dengan petunjuk di modul ya. Nah, di sini yang di-download versi 6.1 nih ya. Untuk versi 6.1 4,2 ini kita download. Oke, kemudian kita lanjut dengan memilih sesuai dengan versinya ya, download 6.1. Nah, ini ya. Nah, sedangkan untuk versi terbaru di 7.1, nah ini juga bisa kita download ya, untuk 7.1 ini ya. Nah, ini ya sudah saya download beberapa aplikasi dari VirtualBox. Ini saya hapus dulu ya, ini kebanyakan. Biar tidak terlalu banyak. Ya, untuk versi 6.1 ya, kita download VirtualBox-nya, kemudian download ya, kita lihat hasilnya. Ini juga ya, saya lagi mendownload Ubuntu desktop ini ya, Ubuntu desktop ya. Lanjutan kita install VirtualBox Manager ya, atau VM ya. Oke. Berikutnya ya, kemudian kita lanjut ke VM-nya ya. Langkah berikutnya untuk menginstal VM, kita pilih new, mengisi nama. Di sini saya isi nama praktek VM. Kemudian untuk show image-nya saya buka. Image-nya saya buka, kemudian centang, saya klik next. Nah, di sini ya, untuk lanjutan mengatur memori ini ya, memori dan prosesor yang digunakan sesuai petunjuk.
di sini kita atur langkah berikutnya. Ukuran memori di sini kita pakai 2 nih ya, pakai 2 mega atau 4 MB ya, sudah sesuai prosesor. Oke, kemudian kita enable EV ISO online. Next. Kapasitasnya ya, di sini visual book this image. Kemudian kita lanjut finish. Nah, ini lanjutannya sudah tampil ya, tampilannya sama ya. Kemudian kita lanjut dari gambar 22. Ini tadi sudah selesai ya untuk pembuatan mesin virtual baru. Ini ya, mesin virtual baru. Kemudian kita lanjutkan ke gambar berikutnya, pengaturan tempat penyimpanan ya. Kita pilih soft detail. Boot device boot. Ya, boot. Hmm? Aku aneh, nyapa deh.
ya, proses dari instalasi ya, instalasi VM atau Ubuntu 24 ya, yang sedang proses run. Video berikutnya kita akan menginstal Ubuntu ya. Ini sudah berjalan. Kita langsung pilih bahasa ya, kita gunakan bahasa Inggris, next. Kemudian di sini ada pilihan ya, tetapi kita lewati aja next. Oke, untuk keyboard pilih English, next. Connect to the internet, next. Update, tinggal kita skip. Install Ubuntu, next. Ya, video berikutnya ya, sini ya kita sudah selesai ya menginstal daripada Ubuntu ya, versi 24.04.2 LTS. Nah, kemudian di sini ya, sesuai petunjuk dari tugas ini, maka langkah berikutnya kita klik next ini ya, untuk memilih next. Ini ya, kita lanjutkan memilih next. Oke ya. Kemudian langkah berikutnya kita pilih next. Pilih next. Kemudian di sini privasi ya, kita skip aja ya. Skip. Oke, next. Nah, ini ya sudah masuk ya, berarti ini tinggal kita finish ini ya, tinggal kita pilih finish. Nah, ini ya, nah ini penginstalan Ubuntu ini sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita mengikuti langkah berikutnya ya. Nah, kemudian kita mengikuti langkah berikutnya. Nah, kemudian di sini ya, kita pengecekan koneksi jaringan. Koneksi jaringan. Kita lihat koneksi jaringan ya. Berarti di OS-nya ini ya. Kita Ctrl F ya. CMD. Kemudian di sini kita lihat
ya IV konfigurasi ya dari komputer yang kita gunakan ya. Mari kita masuk ke Windows ya, ke CMD ya, IV config ya, IV config. Nah ini ya, ini kita dapat IV nah ini kita copy aja ya, kita dapat IV 228 nih ya, IP yang kita dapatkan. Ini kita copy, kita buka close ya, kita buka Microsoft Office Word, kemudian kita paste ini ya. Nah kita paste IP yang kita peroleh ini ya. Nah kemudian langkah berikutnya di sini ya, kita masuk lihat ya IP, cek alamat IP address pada komputer 2 Ubuntu ini ya. Cara ngeceknya di sini, klik gambar network di pojok kanan atas seperti gambarnya ini ya, kita cari ya untuk gimana ya lihatnya di sini ya, pojok kanan atas, atau mungkin ini beda ya. Kita lihat home, coba kita kembali ke home. Oh ini ya untuk IP nya, kita lihat disconnect. Untuk lihat IP network mana ya. Nah ini IP nya kosong. Kita lihat tunjuk, kemudian nah ini sama ini ya, apa ya, ini dapat IP 104. Ini berapa IP nya? Connect IP, ini IP address ya, kosong IP address ya. Coba remote. Network, network. Hilang ya. Networknya hilang. Tetap ya, dapat IP address
addressnya ya dapat. Ini IP addressnya dapat 15 015. Sekarang coba kita ping ke internetnya. Udah bisa apa belum ya? Kita tes dari internet. Dari internet belum terkoneksi internet. Nah, ini berarti koneksinya. Coba kita lihat ya, settingan internet di solusinya, settingan internetnya kayaknya di sini ya, yang belum ini settingan awal. Nah, ini ya di jaringan ya. Adaptor hanya host. Nah, coba kita ikuti ya. Settingan awalnya, pilih mana ya, jaringan ya. Kita klik jaringan, terus kabel tersambung. Ini ya settingan awal, berarti adaptor hanya host. Kita pilih adaptor break. Nah, ini ya, adaptor hanya host. Nah, ini ya sambungannya yang belum. Kemudian oke ya, next. Mode premier mode, mana mode, tolak ya. Oke, terus apa juga ini, kabel tersambung tercentang, fungsikan adaptor jaringan ya. Nah, ini ya, jika mengalami kendala di mana guys, virtual machine tidak dapat melakukan ping host jaringan ya. Ini berarti settingan jaringan ini ya. Oke Pak. Ini. Oke, sekarang kita kembali ya, udah selesai. Apa ya kendalanya ini, internet belum tersambung. Coba kita lihat sudah dapat IP apa belum ini. Sudahkah dapat IP? Coba kita lihat di belum dapat IP jaringan. Nah, belum dapat IP. Coba kita restart ya. Kita restart dulu. Restart. Nah, oke ya, kita masuk dulu UP
Oke, pengaturan jaringan. Oh, ini belum, ini wifi masih disable. Kita enable dulu wifi nya ya. Wifi enable. Ini ya. Oke, ini sudah terkoneksi tadi ya. Lupa kita mengaktifkan wifi nya ini ya. Kita close dulu. Close ya. Kita masuk, masih loading ya, sabar ya, masih dalam proses loading. Nah, sekarang coba kita tes ya, kita lihat koneksinya. Kayaknya sekarang ini sudah dapat IV ya, semoga ya, semoga dapat IV ya, semoga dapat IV, semoga dapat IV, semoga dapat IV. Nah, ini ya, alhamdulillah ya, sudah mendapatkan IV. Ini ya, berarti kesalahan kita tadi, kita belum setting di VM. Kemudian kesalahan yang kedua, kita belum mengaktifkan wifi nya. Ini kita copy dulu ya, kita screenshot ya, kita screenshot. Oke, kita kembalikan di Microsoft Office Word ini ya. Nah, biar kita dapat melihat secara bersamaan ini ya. Oke, kita screenshot. Nah, ini ya, ini untuk komputer OS Windows 11 ini dapat IV 169.254.231.288. Sedangkan untuk Linux ya, untuk Linux dapat IP 192.168.56.102. Ini ya, coba kita tes ya. Ctrl R, CMD ping. Nah, ini ya. Coba kita ping ya, ping dari ya, kita ping dari ini ya, dari OS 11 ini ya. Tinggal kita ketik ping 192.168.56.56 ya, ya, .102. Kemudian kita tekan enter, bismillah. Nah, ini ya, ini alhamdulillah ya, sudah sangat lega dan gembira. Ini ya, sudah berusaha berkali-kali, alhamdulillah akhirnya untuk OS Linux ini bisa terhubung ini ya dengan Windows atau OS 11 di laptop yang saya gunakan. Nah, ini walaupun berkali-kali kita coba, alhamdulillah mendapatkan hasil yang cukup baik ya. Kalau sangat baik nanti ya mungkin kalau sudah terkoneksi ya, ini ya, kalau sudah bisa kita mengikuti ya alur proses yang sudah ditentukan sesuai prosedur. Kemudian langkah berikutnya di sini ya, kita kembali ya untuk ping ya dari Ubuntu Linux yang digunakan. Coba kita ping. Langkah pingnya kita lihat dulu di sini ya, kita proses belajar ya. Nah, caranya ngeping ini ya, kita cari ping dari Ubuntu ke OS 11 yang kita gunakan. Nah, ini ya.
kita cari mana ya, ini di bawah. Oke. Nah ini ya, ini sudah masuk proses ping ya. Kemudian untuk oke, ini tadi sudah. Nah ini ya langkah berikutnya nih ya. Nah ini, kemudian lakukan pengecekan koneksi selanjutnya setelah mendapatkan masing-masing IP address. Melakukan pengecekan koneksi apakah komputer 1 dan komputer 2 sudah terkoneksi dengan baik atau tidak. Pada komputer 2 Ubuntu, buka terminal dengan cara klik menu di pojok mana ini terminal ya. Terminal di pojok kiri bawah, kemudian cari terminal seperti gambar ini ya. Coba kita cari terminal pojok bawah, tidak ada ya. Ini ya terminal terminal ya. Terminal proses set ya, kita set coba file bisa enggak. Oh ya, terminal coba show ya. Ini apa ini? Oh ini ya, ini setnya termin. Oh ini ada ya. Nah, alhamdulillah ya. Kita klik terminal. Nah ini. Kemudian kita lakukan ya ping ya. Apa sama enggak tulisannya ping ya? Coba kita lihat dulu petunjuknya ya. Kita lihat petunjuknya. Oke, sama ya. Kita ping ya, ini ya. Kemudian di sini kita lakukan ping slash ya, ini kita lihat di sini dapat IP 169 ya. Ini kita kecilkan dulu ya. Ini. Sorry. Nah ya. Nah ini ya. Ping 169 kemudian 169.254 ya. 254 231.228 coba kita koreksi dulu ya. Ping 169.254.231 ini salah ya. 231.228 ini ternyata salah ya. 231.228. Coba kita cek lagi sekali ya. 169.254.231.228 ini ya. Nah ini 169.254.231.228.
8 ya, saya enter. Nah, kok nggak bisa ya? Apa salahnya ini? Apa karena ada spasi ya? Coba lihat petunjuknya dulu. Ping. Oh ya. Coba ulang. Oh, unscrabble ya. Iya ya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya ini? Kok tidak bisa ya? Apa masalahnya? Yang keping kesini bisa, kenapa ya? Sebaliknya ini 561. Itu kan berarti berubah. Apa berubah ya? CMD EV config Wah, berubah ini ya, ternyata berubah IV nya ini. IP yang saya ini berubah, jadi ini saya screenshot dulu, ini ulang tadinya nih ya. IP nya berubah. Nah, saya copy dulu. Nah, IP berubah. Nah, ini IP nya berubah jadi 192.168.56.101. Coba kita lihat dulu ya. Ping berapa nih? Ping 192.168.56.101. Nah, ping 192.168.101. Coba kita cek ya lagi sekali ya, kita pastikan 192.56.101 Bismillah, alhamdulillah ya, ini sudah terkoneksi ya antara PC di laptop yang saya gunakan dengan Ubuntu virtual yang baru saja selesai diinstal. Nah, ini sudah terkoneksi. Kemudian kita lanjut ke petunjuk berikutnya ya. Setelah terkoneksi, kemudian di sini kita lanjut ke apa ini? CMD ya. Tahap laporan penilaian. Nah, ini ya. Ini untuk petunjuk. Nah, ini untuk yang pertama ya. Dari panduan pertama T3 strip 1 untuk mata kuliah ya. Untuk mata kuliah
untuk mata kuliah praktek ya basis data ya. Untuk mata kuliah praktek basis data ini ya sudah selesai ini ya. Tinggal kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya untuk panduan yang 2. Ini kita masuk ke exam PP ini.